Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi nih dengan podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Semangat Ya, terus Pak. ya, selalu selalu semangat Mas Awan Luar untuk biasa. menegakkan keadilan di dunia perpajakan. Dahsyat nih Pak Rinto ya teman-teman ya. Tiada lelahnya bersama kita semua. Sekarang kita mau ngebahas lagi binatang baru nih. Binatang baru yang sangat-sangat rahasia, barang rahasia, top secret. Tidak boleh diketahui oleh siapapun di dunia ini kecuali diminta oleh hakim. Yaitu yang namanya Cap 305 tahun Cap 2024. Keputusan Dirjen Pajak nomor 305 tahun 2025 Mas. 2024. Oh, 2024 ya Mas ya? 2024 Desember, Oke, tapi oke. berlaku 1 Januari. Jadi akhir Oke, oke. akhir Desember dia Oke, bikin oke. berlaku 1 Januari. Nah, ini mengenai Siap, kewenangan siap. pelimpahan dari Direktur Jenderal Pajak kepada orang-orang di bawahnya. Nah, ini IWPI menanggapi ini bagaimana Pak? Apa yang mau dibahas? Ya, jadi kan kami ini Mas, karena sekarang ini kan sudah beredar cap yang 305 ini yang berlaku 1 Januari. Ini seringkali dari ini Mas ya, tim kami yang saat bersidang di pengadilan pajak, nah itu kita bingung Mas, ini dia menggunakan apa Mas ya? Apa pelimpahan kewenangan delegasi atau mandat gitu Mas Awan. Surat tugasnya maksudnya Pak ya? Nah, kami coba Mas menanyakan Cap 305 ini ke Kementerian Keuangan itu Mas Awan. Karena kan tiba-tiba muncul Cap baru ini Mas Awan. Oke. Nah, terkait surat tugasnya yang mewakili tim sidang itu Mas Awan. Oke. Kenapa kok Oke. kami tanyakan Mas Awan? Contoh Mas Awannya, kalau kita Hmm. mewakili, misalkan Mas Awan mewakili ini misalnya klien wajib pajak, itu kan Hmm. Mas Awan dilihat detail Mas, surat Hmm. kuasanya atau surat kuasa khususnya, itu kan Ya. apakah ada ini harus mengadili gini-gini Mas ya, dicek Hmm. semuanya kan Mas, itu Mas. Lah, yang lucunya Mas, saat apabila tim ini ya, tim dari DJP, Dirjen Pajak, karena yang kita bukan Dirjen Pajak Mas Awan di pengadilan pajak. Hmm. Nah, itu yang datang kan kita nggak tahu Mas Awan. Yang jelas kan Hmm. pegawai pegawai pajak, tapi kita nggak tahu itu Mas Awan. Surat Hmm. kuasanya seperti apa bentuknya. Nah, seharusnya kan harus kita runut Mas Awan. Kalau yang datang itu tim sidang itu Hmm. pegawai. Nah, ini kita Hmm. lihat pegawai ini Mas dikasih surat tugas oleh siapa itu Mas Awan. Hmm. Nah, ternyata kan kebanyakan oleh kepala kanwil gitu Mas Awan. Lah, Hmm. lah, kepala kanwil ini dia bertindak sendiri atau apa atas pelimpahan kewenangan mandat atau delegasi kan itu dulu Mas. Hmm. Nah, sudah kita itu bingung, kepala dari Dirjen Pajak ke Kepala Kanwil ke Hmm. timnya gitu, Mas. Ini kan Hmm. sangat semeraut sekali, Mas. Kalau kita kan Mas Oke. Awan, wajib pajak langsung ke Mas Awan kan, kuasanya langsung kan, Mas. Lah, ini Hmm. kan dua, Mas. Hmm. Lah, kami menanyakan ke Kemenq, Mas, lagi-lagi ke PPID, Mas Awan. Cap Oke. 305 ini. Nah, bentar, Mas. Nah, ini Mas Awan. Ya Bapak minta Kami salinan juga atas sama, Cap Mas. Ini kami 305. menanyakannya 23 Januari, baru dibalas 17 Februari. Oke. Jadi Mas Awan, Hmm. nah, putusan MK nomor 26 tahun 2023 Mas Awan ya, tanggal 3 Mei 2023. Dalam Hmm. amar putusannya nomor 3 menyatakan sepanjang frasa Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, lembaran negara RI tahun 2002 nomor 27 tambahan lembaran negara RI Hmm. nomor 4189 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selama-lamanya 31 Desember 2026. Sehingga Hmm. pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 selengkapnya berbunyi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pegawai pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selama-lamanya 31 Desember 2026. Itu Mas Awan. Hmm. Nah, Oke. ini maksudnya apa Mas? Ini kan akan di bawah Mahkamah Agung pengadilan Hmm. pajak ini nanti Mas Awan. Nanti 31 Desember 2026 Mas Awan. Nah, sekarang Oke. kan masih di bawah naungan Kementerian Keuangan Mas Awan. Jadi ini adalah pengadilan yang di bawah eksekutif Mas Awan. Ini Oke. teman-teman ini kementerian di bawah eksekutif. Nah, berdasarkan uraian di atas, kami memohonkan untuk dapat diberikan salinan Cap Dirjen Pajak nomor 305 tahun 2024. Hmm. Nah, kami memohonkan ke Kementerian Keuangan karena Dirjen Pajak juga di bawah Kementerian Keuangan, Mas Awan. Sama dengan pengadilan pajak, Mas Awan. Oke. Karena apa? Kami memerlukan ini karena dasar surat tugasnya dari tergugat yang baru-baru ini, Mas, yang mulai Januari sampai sekarang ini, itu kan Hmm. menggunakan Cap Dirjen ini, Mas Awan. Itu, Mas Awan. Hmm. Oke. Nah, kami meminta, Mas, harusnya kan kalau ini sudah dibuat pelimpahan kewenangan tertentu, itu kan sudah ini, Mas.
ada diberikan ke pengadilan pajak Mas Awan. Nah, kami memintanya ini sebenarnya ke Kementerian Keuangan supaya Hmm, Kementerian Keuangan meminta ke dalam pengadilan pajak Mas Awan, cap ini Mas Awan. oke. Nah, terus ini Mas, Hmm, atas permintaan informasi publik saudara, sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, perlu kami informasikan bahwa salinan CAP 305 2024 tidak dapat diberikan Mas Awan. hmm, Karena termasuk informasi publik yang dikecualikan. oke. Nah, ini kan lucu Mas Awan. Nah, berarti Anda ini gimana? Anda ini katanya masih pengadilan pajak ini masih di bawah Kementerian Keuangan itu Mas Awan. Nah, Hmm, apalagi Kementerian Keuangan ini juga dua Mas, dia bisa mintanya dua Mas, langsung ke Dirjen Pajak atau ke ini Mas, Sekretariat Pengadilan Pajak. Itu Mas oke, Awan. Itu kan juga di bawah Kementerian Keuangan Mas Awan. oke. Tidak dapat diberikan dengan alasan ini Mas, pasal 17 Hmm, Undang-Undang KIP. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali hmm, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. oke. Nah, ini kan gini Mas Awan, ini kan CAP ini yang dibuat dasar mereka menerbitkan suatu tugas ke tim sidang itu Mas Awan. Nah, kalau rahasia, Oke, berarti ini tim sidangnya rahasia Mas Awan. oke, Ini yang oke. saya alami ini Mas Awan. Ini nggak tahu ya, mungkin ini kita sharing aja Mas Awannya. Yang kita alami gini Hmm, Mas Awan. Dari tim Dirjen Pajak Mas, itu hmm, kayak saat ini Mas ya melakukan menerbitkan dalam rangka menerbitkan SKP itu kan ujung pasti ada atas nama Dirjen Pajak Mas Awan. Tapi dalam proses pemeriksaan ada yang ada atas nama Dirjen Pajak, ada yang tidak ada gitu Mas Awan. betul, Betul Mas Awan? betul. Nah, ini dugaan saya Mas ya, ini semacam kayak menggunakan ilmu apa Mas? Ilmu kayak ilmu siluman loh Mas, Dirjen Pajak ini Mas. Jadi biar nggak bisa dipegang Mas, dia nyuruh anak buahnya yang banyak gini, kita bingung Mas. Jadi tahapan satu dia pakai mandat, tahapan kedua pakai delegasi, tahapan ketiga mandat lagi, tahap keempat delegasi lagi, berubah-ubah lagi. Betul, betul Mas Awan. Nah, nanti kita kan bingung Mas Awan. Kalau kita wajib pajak bayar SKP angka sekian, kita harus bayar Mas wajib pajaknya Mas Awan. Lah kalau mereka Mas, mereka dengan seenaknya apa Mas ya? Melakukan ini Mas ya, apa pemerasan pajak sampai terbitnya SKP itu kayak semacam ilmu ilmu menghilang Mas. Jadi kita nggak tahu Mas. Kalau mau kita gugat Mas Awan bingung ini yang gugat Dirjen pajak yang datang kok ini. Iya, kemarin saya dipermasalahkan sama hakim. Yang kita mau gugat adalah sebuah surat, tapi surat itu bukan DJP, bukan DJP hanya tanda tangan. Lah, gimana ceritanya? Jadi hakim itu mau mau mencoba untuk menggagalkan saya, padahal si tergugat aja tidak mempermasalahkan gitu loh. Nah, karena itu menggunakan ilmu ilmu menghilang tadi Mas. Itu mungkin belajarnya ke Pulau Jawa tuh Mas, ilmu ilmu menghilang itu Mas. Ilmu siluman ya. Lah, sekarang kan ini kan kita Mas, kalau kita sekarang Mas pemeriksaan pajak, misalkan Hmm. tim A tiba-tiba Mas kayak kasus saya PT Arion Mas, di tengah jalan diganti tim B Mas. Tapi nanti Hmm, kalau keluar SKP kan kita harus bayar kan PT kami Mas. betul. Nah, nanti kalau mereka ini dalam pemeriksaan pajak itu ngawur-ngawur, mereka bisa ganti-ganti tim Mas. Hmm, Ah, luar inilah biasa. nggak adil sekali Mas sistem perpajakan di Indonesia ini Mas Awan. Nah itu kalau membuat Hmm, korteknya pasti bingung Mas. hmm, oke. Gimana? Namanya aplikasi nggak bisa Mas dibuat manipulate Mas. Kalau Hmm, kita sidang pengadilan pajak kan bisa Mas disetting nanti hakimnya, nah kamu seakan-akan bela si Awan tapi nanti kamu di akhir kamu kalahkan ya kan bisa Mas. hmm, Nah ini yang kami sorotin itu Mas Awan. Kok bisa tidak bisa memuat informasi publik karena ini Mas dikecualikan Mas Awan. Kami meminta karena kami lagi sengketa dengan Dirjen Pajak itu Mas Awan. Kami minta cap itu gitu Mas Awan. betul. Kalau kita nggak bersengketa, kita nggak perlu, nggak pusing. Ngapain pakai ini kan nggak perlu kan? Iya, betul Mas Awan. Terus ini Mas, pasal 44 ayat 1 huruf I dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Hmm, Nah, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkap memorandum atau surat-surat menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Lah kalau rahasia Mas ya ini. Jadi direktur pajaknya ini rahasia juga nih Mas. Kalau rahasia ya nggak usah bersidang, di Nah sesama iya kalian Mas. aja gitu. Ini Mas. Waduh. Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nih, pasal 17 Hmm, huruf J Undang-Undang KIP. Nah, hmm, beserta penjelasannya junto pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, hmm, Undang-Undang 30 tahun 2014 beserta penjelasannya. Nah, hmm, oh dia pakai pasal 17 Mas Awan. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapat informasi publik kecuali
Hmm. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Kita kan ini itu kan dasar pelimpahan kewenangan kok bisa dirahasiakan. Hmm. Lah kalau dirahasiakan berarti kan mungkin ini gini Mas Awan, mungkin Dirjen Pajaknya kan sudah expired Mas. Sudah Hmm. 5 tahun Mas. Nah, dia tuh Hmm. bingung Mas Awan. Jadi Takut juga dia ya, khawatir juga ya. iya Mas Awan. Nah, terus pasal 61 ayat 1. Nah, setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan tersebut. Hmm. Nah, seperti itu Mas Awan. Nah, sekarang kenapa kok kita minta cap tadi Mas Awan? Kita lihat di pasal 13 Undang-Undang AP Mas Awan, Undang-Undang Administrasi Hmm. Pemerintahan Mas Awan. Karena ada ini Mas Awan, pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan Hmm. ketentuan peraturan undang-undangan. Kita ini yang datang kan orang lain Mas. Kita mau minta dasarmu itu Hmm. atas apa? Itu Mas Awan. Oke. Kalau kamu delegasi ya saya minta ketentuan peraturan perundang-undangnya itu Mas Awan. Hmm. Badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila ini Mas Awannya. Hmm. Diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Hmm. Ditetapkan oleh PP. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan atau peraturan Hmm. daerah. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Nah, Hmm. ini kan yang kita tanyakan Mas Awan. Kita kan minta kan bukan bukan nggak ada fungsinya gitu Mas Awan. Hmm. Jadi harus jelas ini Mas siapa yang hadir. Itu Mas Awan. Ya Hmm. mungkin nanti sidang-sidangnya yang klien ini Mas dari IWPI Mas. Nanti anggota IWPI yang kita wakili, mungkin nanti kita nanyakan itu aja Mas. Kalau nggak ada ya nggak usah bersidang, nggak masalah gitu Mas. Hakim Hmm. langsung aja putuskan gitu loh Mas. Karena Hmm. yang kita gugat sama yang hadir ini nggak jelas itu Mas. Ini menggunakan ilmu 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 ada juga ini Mas kalau di Jawa Mas. Namanya ilmu dosomuko Mas Awan. Hmm. Dosomuko itu doso itu 10 Mas. Dasa muka 10, muka 10. Hmm. Jadi Oke. Sesuai kebutuhan ya. iya Mas Awan. Lah, contoh tadi Mas Awan, kita kita kan menggunakan undang-undang AP pasal 13 dan 14 tentang pelimpahan kewenangan delegasi atau mandat. Nah, mereka kan menggunakan undang-undang AP tapi kan pasal yang lain Mas Awan. Ini kan Hmm. kayak mencari-cari pasal yang menguntungkan aja itu Mas Awan. Makanya Hmm. tidak mau mengakui Indonesia negara hukum Mas Awan. Hmm. Tapi selalu dari statementnya di publik mengatakan bahwa kami sesuai apa sudah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu Mas Awan. Itu kan pembodohan publik Mas Awan. Narasi itu nggak usah disebutkan kalau Anda sudah menjalankan ya pasal yang mana. Kan tiap Hmm. kasus beda-beda Mas Awan. Ini kan pokoknya semua kasus kami sudah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di kasusnya mana yang UD Pramono juga gitu. Di kasus yang mana kan seperti itu Mas Awan. Iya. Pokoknya kami sudah betul gitu ya. Nggak peduli dia. Iya. Nggak mau jelasin dia betulnya di mana. Nah, loh, gini Mas Awan. Saluran untuk menyatakan betul apa tidak itu kan ada di putusan pengadilan. Ini mereka Hmm. pahami Mas Awan. Mas Awan nggak Hmm. terima. Misalkan ini saya DJP Mas Awan ya. Mas Awan, pemeriksaan pajaknya customernya Mas Awan ini kliennya Mas Awan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini saya DJP Hmm. Kemenkyu Mas Awan. Hmm. Nah Mas Awan, loh peraturan yang mana? Ya udah pokoknya saya sudah sesuai. Nah Mas Awan kan bingung. Nah nanti Mas Awan akan salurannya kan sudah hanya satu saluran Mas Awan. Nyari Pengadilan pajak. kajian bandel pajak. Hmm. Nah, saya tinggal telepon. Bro, tolong bro, Mas Awan ini pokoknya kalah lah gitu loh. Oke, siap katanya Ya, hakim ya. lah makanya Mas yang ini kan kadang yang kayak gini-gini aja belum beres Indonesia Mas Awan. Ini kan Hmm. ini Mas sesuai dengan ini Mas ya pembukaan Undang-Undang Dasar Mas tujuan negara Mas yang mencerdaskan Hmm. kehidupan bangsa ini gimana Mas? Hmm. Oke lah, negara Ya, yang negara top secret ya, barang rahasia ini sudah kita bongkar buat teman-teman semua ya. Pelimpahan kewenangan, ya teman-teman yang bersidang di pengadilan perlu untuk mempertanyakan hal ini ya, karena ini akan menjadi suatu eh, bumi dan langit ya antara kemenangan dengan mandat. iya betul Mas Awan. Nanti kalaupun kita dimenangkan yang datang bukan Dirjen Pajak, lah nanti gimana Mas eksekusinya Mas? Betul, betul, Nanti betul. dia ngomong, loh itu kan bukan bukan ini, bukan tim saya, gitu loh, Mas. Ya, 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 Yang ya, ya, sidang, ya. gitu loh Mas. Sudah delegasi katanya. Iya, ada delegasi. Ya kamu minta sana pembetulan, pembetulnya minta ke orang itu, ke kepala kanwil atau ke tim sidang, gitu Mas. Kan luar biasa ini Mas, gitu loh, Mas. Nah, ini juga penting Mas Awan. Hakim-hakim di pengadilan pajak ini ya mungkin kita bisa seminar gratis Mas ya dari IWPI Mas. Karena kami terus terang Hmm. Mas, kita kan wajib wajib pajak rakyat Hmm. ini pemilik kedaulatan Mas. Ya kayak Hmm. kita yang membayar mereka-mereka itu Mas. Karena kita yang membayar, ya tadi Mas otomatis kita lebih pinter lah Mas. Dalam Hmm. tanda kutip Mas ya. Hmm. Karena minimal pinter mencari uang Mas. Hmm. Karena mereka yang kita bayarin Mas Awan. Nah,
kita Hmm. bantu hakim-hakim pengadilan pajak. Kalau mau ini ya, ini Hmm. Bu Sri Mulyani, kita kasih advokasi gratis, Mas. Pendidikan tentang gimana hukum perpajakan yang benar, tata cara Hmm. bersih dan pengendalian pajak, kita kasih gratis, Mas Awan, dari IWPI, Hmm. Mas Awan. Hmm. Oke, jadi kalau Pak Pak Prabowo di Lembah Tidar, nanti kita ke Lembah Malang ya sana ya, Iya. untuk pelatihan buat buat orang-orang di Kemenkeu ya. Iya. Oke, siap. Makasih Pak Ninto. Kita jumpa Oke, lagi di podcast sama-sama, Mas berikutnya, Awan. Pak.